Halo sob, bersama saya Herdi. Kali ini kita akan belajar membuat lokal web server yang dapat diakses secara online di Termux. Sebelum memulai, pastikan menggunakan Termux versi terbaru yang telah dikonfigurasi. Jika belum, silakan ikuti tutorial tentang cara install dan setting Termux, link di deskripsi. Dan pastikan juga smartphone yang digunakan terhubung ke internet. Untuk langkah pertamanya, kita install dulu package PHP, Apache, MariaDB, Wiget, Zip, dan OpenSSH dengan menjalankan perintah berikut. Jika muncul prompt seperti berikut, tinggal tekan enter saja. Setelah itu, kita jalankan MariaDB dengan mengetikkan perintah mariadbd. Lalu buat session baru. Kemudian jalankan MariaDB dengan username root. Lalu kita periksa apakah database MySQL ada atau tidak. Jika database MySQL ada, maka kita dapat mengganti password root MariaDB. Kita gunakan database MySQL dengan menjalankan perintah use MySQL. Kemudian kita ganti password root dengan menjalankan perintah berikut. Di sini password yang saya gunakan adalah admin123. Setelah itu, masukkan perintah plus privileges. Lalu keluar dengan menjalankan perintah exit. Selanjutnya, kita buat folder htdocs di directory home, sekaligus masuk ke folder tersebut, dengan menjalankan perintah berikut. Setelah itu, kita atur file konfigurasi httpd di Apache. Kita edit file tersebut dengan menjalankan perintah nano -l $fretbig/etc/apache2/httpd.conf. Pertama, kita masuk ke baris 53, tekan Alt dan huruf G, kemudian masukkan nomor baris dan tekan enter. Di sini kita tambahkan server name localhost. Selanjutnya masuk ke baris 66, tekan Alt dan huruf G, kemudian masukkan nomor baris dan tekan enter. Silakan ikuti konfigurasi berikut. Lalu masuk ke baris 249, tekan Alt dan huruf G, kemudian masukkan nomor baris dan tekan enter. Di sini kita ubah lokasi dokumen root dan directory ke folder htdocs yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian masuk ke baris 283, tekan Alt dan huruf G, kemudian masukkan nomor baris dan tekan enter. Di sini kita tambahkan index.php. Setelah itu, kita simpan konfigurasinya, tekan Ctrl X, kemudian masukkan huruf Y dan tekan enter. Sekarang kita buat file index.php dengan menjalankan perintah nano -l index.php. Di sini kita masukkan strip kode PHP sederhana yang berguna untuk menampilkan informasi dari PHP yang kita gunakan. Setelah selesai, kita simpan kode tersebut, tekan Ctrl X, kemudian masukkan huruf Y, dan tekan enter. Lalu kita coba jalankan server Apache dengan menjalankan perintah apache ctl star. Kemudian masuk ke browser Chrome, lalu masukkan localhost dengan port 8080 di pencarian. Jika halaman ini muncul, maka konfigurasi httpd di Apache telah berhasil. Sekarang kita download PHP MyAdmin di situs resminya. Lalu tekan dan tahan bagian download sampai muncul prompt seperti berikut. Kemudian kita salin URL tersebut. Setelah itu kembali ke Termux. Lalu kita download salinan URL tersebut dengan menjalankan perintah wiget URL.
Setelah file phpMyAdmin berhasil di-download, kita ekstrak file tersebut dengan menjalankan perintah unzip nama file stripd. Kemudian kita ubah nama folder hasil ekstrak tersebut menjadi phpMyAdmin dengan menjalankan perintah berikut. Lalu masuk ke folder phpMyAdmin dengan menjalankan perintah cd phpMyAdmin. Sekarang kita salin contoh konfigurasi phpMyAdmin dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Lalu edit file konfigurasi tersebut dengan menjalankan perintah nano strip-l config.inch.php. Pertama, kita masuk ke baris 16, tekan Alt dan huruf G, kemudian masukkan nomor baris dan tekan Enter. Di sini kita perlu menambahkan blok pisky pada konfigurasi phpMyAdmin. Kita cari saja di internet. Setelah itu, kita masuk ke baris 30, tekan Alt dan huruf G, kemudian masukkan nomor baris dan tekan Enter. Lalu ubah host menjadi 127.0.0.1. Setelah itu, kita simpan perubahan konfigurasinya, tekan Ctrl X, masukkan huruf Y, dan tekan Enter. Sekarang kembali ke browser Chrome, dan kita coba buka phpMyAdmin. Jika halaman ini muncul dan kita dapat login, maka konfigurasi phpMyAdmin telah selesai dilakukan. Selanjutnya, kita akan membuat web server kita dapat diakses secara online. Kembali ke Termux. Di sini kita akan menghubungkan web server kita dengan server SSH milik Serpeo. Untuk dapat menghubungkan web server kita dengan server SSH milik Serpeo, silakan jalankan perintah berikut. Jika muncul prompt seperti berikut, masukkan yes dan tekan enter. Setelah itu, kita coba jalankan alamat web tersebut. Nah, di sini web server kita sekarang sudah dapat diakses secara online. Selanjutnya, kita akan membuat subdomain khusus untuk alamat web server kita. Kembali ke Termux, lalu kita hentikan dulu koneksi dengan server SSH milik Serpeo dengan menekan Ctrl+C. Kemudian, kita perlu menghapus host SSH yang kita gunakan sebelumnya. Silakan ikuti langkah-langkah berikut. Setelah itu, kita perlu membuat kunci SSH untuk web server kita. Silakan jalankan perintah SSH keygen. Lalu tekan enter, kemudian buat password baru dan tekan enter. Lalu masukkan kembali password baru tersebut dan tekan enter. Sekarang kita hubungkan kembali web server kita dengan server SSH milik Serpeo. Untuk subdomain yang saya gunakan adalah Herdian Nurdin. Nah, di sini untuk dapat menggunakan subdomain tersebut, kita perlu memverifikasi kepemilikan dari subdomain tersebut. Untuk memverifikasinya, kita dapat menggunakan akun Google maupun akun GitHub melalui link berikut. Di sini, saya akan memverifikasi kepemilikan subdomain tersebut melalui akun Google. Setelah selesai diverifikasi, sekarang kita kembali ke Termux. Lalu kita hentikan koneksi dengan server SSH milik Serpeo dengan menekan Ctrl+C. Kemudian kita hubungkan kembali web server kita dengan server SSH milik Serpeo.
Setelah itu, kita coba jalankan alamat web tersebut. Nah, di sini, web server kita sekarang sudah dapat diakses secara online, dengan subdomain khusus yang telah kita buat. Untuk dapat menjalankan kembali web server secara online, silakan ikuti tutorial singkatnya di deskripsi. Oke sob, segitu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.